Seperti biasa, analisa gue di hari ini secara bias gue masih bullish, tapi gue harus nyari konfirmasi di satu hanya. Jadi teman-teman, gue hari ini masih bullish. Secara price action gue masih bullish karena di satu day-nya memiliki tujuan buat ngambil liquidity yang ini. Nah, aku masih bullish, tapi dengan catatan ini nggak boleh sampai di break ya teman-teman. Kalau misalkan ini di break body break body paling penting, maka kecenderungan buat malam ini dia bakal bearish karena saat hari ini tuh market bergerak dengan continuation atau reversal. Hari itu tuh X kan secara harinya. Kalau memang dia harus bearish, berarti dia harus membalikan arah atau reversal. Maka ini di break dan tembus, dan di sini harus jadi FVG. Jadi gambarannya begini, kalau skenario-nya dia bearish. Nah, di sini ada CB, dia buat pijakannya, maka dia lanjut lagi turun. Ya. Tapi kalau misalkan ini cuma di week doang, maka dia bisa potensi dia lanjut untuk bullish lagi. Nah, biasanya begini, dia habis ngambil ini kan, ini bisa jadi stop hand kan, ini bisa jadi stop hand, ngambil di sini terjadi FVG atau gue bilang BC buat pijakan dia naik dan mencapai targetnya kan gue masih di daily karena dailynya minggu ini belum diambil high-nya. Nah, ini nih targetnya nih. Jadi walaupun di satu D-nya bullish dan di satu hanya udah membentuk kecenderungan dia bearish, maka gue lebih cenderung masih bullish untuk hari ini karena gue ngikutin dari bias gue. Kalaupun memang pada akhirnya dia harus bearish, ya udah, berarti bias gue salah, udah gitu aja. Gue nggak merubah bias di hari itu. Jadi misalkan hari ini gue udah punya bias dari awal, daily gue udah bias gue udah bullish, terus tiba-tiba di pertengahan jalan terjadi begini, terjadi perubahan struktur di satu haknya, bahwasanya dia mau bearish gitu. Nah, secara logika gue, dia mau bearish mau kemana gitu kan, bisa aja ini cuma stop hand, ngambil liquidity yang di bawah sini, dia terbang lagi kan bisa. Semua itu kan probabilitas teman. Jadi dari awal gue cuma megang bias gue bullish, ya wis, gue bullish sampai gue entry. Kalaupun gue SL ya berarti ya balik lagi probabilitas, nggak ada yang pasti di trading ini. Kenapa gue bilang gue ngikutin bias? Karena memang secara rules dan secara SOP gue ya itu yang gue punya gitu. Gue punya SOP-nya begitu. Kalau bias gue ya bullish, ya gue bullish. Cuman kalau memang confluence gue udah ngedukung buat gue harus ngambil sell, berarti bisa terjadi. Ya balik lagi, berarti ada tujuan yang bisa dituju. Balik lagi di mana? Di daily-nya. Di daily-nya ada apa? Nah, ini kan ada FVG, atau mungkin bisa cuma sebatas ngambil liquidity di sini, bisa. Tapi secara struktur daily-nya masih bullish, makanya gua tetap ngantongin bias gua dari awal bahwasanya hari ini gua bullish. Kan secara jurnal gua mau belajar buat jadi seorang trader yang disiplin. Secara gua udah punya rules, gua udah punya SOP, ya wis, kita ikutin aja. Memang di dalam trading itu nggak ada yang larang, nggak ada yang ngatur-ngatur teman-teman. Jadi semuanya itu ya kita sendiri yang buat. Kalau kita melanggar ya berarti ya itu melanggar diri kita sendiri. Kalau kita patuh ya berarti kita ngepatuhin sama apa yang kita bikin. Dan balik lagi, resiko itu ya kita ditanggung masing-masing. Karena kita nggak ada bos, ya bosnya kita sendiri. Kita yang bikin semua rules dan SOP-nya.
Ya wis, untuk candle satu hanya gue udah kelar di sini dan sangat-sangat bagus close-nya, dan gue nunggu harga masuk ke, sebenarnya tadi bisa buat entry tapi gue nggak confident teman-teman buat entry di 5 menit ini, karena tadi nggak sempat retrace lagi buat gue masuk, di langsung break aja sini. Nah ini gue posisi entry di M1 dan 1/3, dan gue nunggu untuk entry lagi kalau harga masuk 0,5 nya 15 menit. Jadi seenggaknya dia masuk ke FVG nya 15 menit, dan gue nyari konfirmasi buat sama-sama untuk buy break entry. Oke, sekarang gua bikin setup di M5 karena gua udah dapat konfirmasi di M15-nya dimasuk 0,5, dan dia ngisi dulu di FVG 5 menit di 15 menitnya, dan gua nyari konfirmasi di 5 menit untuk break entry. Nah, range gua di sini 1/2 aja karena gua memiliki target yang realistis aja. Ya, beginilah teman-teman kalau kita nunggu di setup real market, ya kan. Ya, kita harus sabar, kita harus jaga emosi, kita harus lebih disiplin, sama kita punya rules. Kalau misalkan setup gua nggak sesuai, misalkan gua udah bikin setup begini, tapi harga memang nggak tembus break entry gua, ya wis, berarti ada kemungkinan gua nggak entry teman-teman. Tapi kita lihat lagi konfirmasinya. Kalau memang masih memungkinkan untuk gua masuk buy, ya gue masuk lagi. Tadi kita udah sama-sama mantau teman-teman, tapi memang belum terlalu jelas. Yang perform di M1 pun itu juga belum TP, bahkan balik lagi ke tempat entry yang semula. Kadang yang bikin rugi itu ya balik lagi, bukan marketnya, tapi kita yang gak tahan nunggu. Gue juga dulu sama begitu teman-teman. Mungkin juga banyak temen di luar sana juga yang masih bertarung sama dirinya dia sendiri, sama egonya dia sendiri. Karena yang gue rasain itu instrumen yang menurut gue bisa ngelihat diri kita sendiri, ya baru trading teman-teman. Ada, mungkin ada, tapi gue belum ngerasain yang ibaratnya gue tuh bisa melihat diri gue sendiri. Apakah gue ini orang yang arogan, apakah gue orang yang emosi, apakah gue orang yang gak disiplin. Mungkin gue di luar sana pernah nggak disiplin, tapi ya gue nggak sadar. Tapi itu hal-hal itu tuh udah apa ya, udah nggak bisa dinegosiasi lah bahasanya, udah lumrah. Tapi di market ini gue nggak tahu kenapa kita dituntut berdisiplin, buat sabar. Ya karena mungkin resikonya benar-benar nyata. Walaupun di luar sana memang resikonya juga ada yang jauh lebih besar. Sekarang gue lebih milih diem. Kalau setupnya rapi ya baru gue ambil. Kalau setengah-setengah ya gue lewatin. Kadang bisa juga gue nggak entry. Ya itu sebuah keputusan juga. Karena di dalam trading itu cuma ada setup buy, setup sell, dan ya nggak ngambil entry. Market tuh nggak kemana-mana sebenarnya. Yang sering kemana-mana itu ya sebenarnya emosi kita, pikiran kita, yang ego kita kayak ngejar market banget. Kayak udah hijau nih, gue harus masuk. Giliran nggak masuk kayak, aduh, bener kan terbang. Nah itu kan hal-hal kayak gitu tuh berarti kita nggak mengantisipasi bahwasanya kita nggak sesuai setup apa yang kita punya. Kalau kita udah sesuai setup apa yang kita punya, kita tahu dia terbang, entah dia membuat kita TP atau kita dibikin SL, seenggaknya kita tahu alasannya kan. Untuk M5-nya gua tadi belum di break entry, belum sempat di break, tapi dia udah dalam, sweep ke bawah lagi dalam. Berarti M5 gua rasa udah nggak valid.
Ya untuk di M1 nya gue SL ya, berarti teman-teman udah otomatis. Tapi ya begitulah teman-teman, namanya trading selalu ada probabilitas. Yang tadi gue bilang di awal, bias gue masih bullish dan gue nggak mau melawan order flow gue, di mana template besarnya masih bullish, tapi di satu hanya udah ada kecenderungan bahwasanya dia mau bearish. Kalau dia close satu haknya dia wick begini, dia berarti hanya sebatas ngambil low terakhir ini di satu haknya. Dan kita lihat konfirmasinya, kalau dia sampai close tapi ninggalin wick begini, ya masih ada probabilitas buat bullish teman-teman. Berarti dia cuma sebatas stop hand. Berarti liquidity di sini banyak tadi. Ini ini Asianya X ya teman-teman. Jadi Londonnya A. Dia memang untuk New Yorknya dia berarti manipulasi, dan manipulasi di hari yang sebelumnya nih, di hari Rabu dimanipulasi juga. Dan gue sih masih ekspektasi dia masih bullish teman-teman, tapi gue udah SL tadi, ya udah gue membatasi diri. Biasanya kalau udah SL sekali ya gue batasin, tapi kalau gue masih ada peluru buat masuk entry lagi, misalkan gue udah TP satu nih, TP, nah gue masih ada kesempatan satu lagi, karena kan biasanya gue 1/2 atau 1/3 kan gitu. Jadi kalau udah TP gue masih ada peluru tuh buat masuk lagi. Ternyata dia bearish dan buat kita SL, ya udah berarti besok lagi entry-nya kita batasin teman-teman. Kalau gue biasanya sehari 2 kali kan biasanya, cuman kalau udah SL sekali biasanya gue lebih baik udah, karena udah nggak ada yang menarik buat di tradingin di malam ini. Besok Jumat nggak tahu juga ya, Jumat biasanya gue jarang entry juga, tergantung sih probabilitasnya bagus apa enggak, gue lihat lagi. Oke teman-teman, mungkin gitu aja buat sharing-sharingnya malam ini. Untuk teman-teman bolehlah sharing-sharing di kolom komentar. Gue mau menambahkan di sini gue journaling yang sesuai tadi gue entry, dan secara catatan gue di sini harga memang masih bullish di satu day-nya, dan satu hanya sudah kecenderungan bearish karena sudah kebentuk ITH. Buat pelajaran tadi gue entry di M1 dan performa baru 1/2 dan nggak sempat TP, malah SL. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman, seenggaknya gue ada catatan buat belajar ke depannya. See you the next di journaling gue selanjutnya, dan semoga bermanfaat.